Selamat siang. Selamat siang. Oh, Pak Ahmad ya? Iya, Pak Ahmad. Nama saya lengkap Pak Ahmad. Ya, nama saya Joni dari Ilmu Sejarah UNER. Ini kami mau tanya-tanya pengalaman Pak Ahmad selama ini, terutama berkaitan dengan perang. Tapi terlebih dahulu kami ingin mengenal Pak Ahmad lebih dahulu. Bapak lahir tahun berapa, Pak, dan di mana? Saya tanggal 7 Februari tahun 22. Lahir saya di Margoyoso, Surabaya. Bapak saya orang Arab, mama saya orang Cina. Pendidikan terakhir apa, Bapak? Saya tidak sekolah sama sekali. SR pun tidak? Saya sama sekali. Makanya saya baca tidak bisa, tulis tidak bisa. Ya, karena keluarga saya keluarga miskin. Jadi apa yang dikerjakan di masa sejak lahir, Pak, di zaman Belanda? Pada itu saya umur 8 tahun ditinggal abah saya meninggal. Tahun 30 meninggalnya. Iya, ya. 8 tahun. Saya saudara 2. Kakak saya namanya Aminah. Iya. Ya. Terus nama saya Ahmad. Selama ditinggal abah saya, hidup mama saya ini dibawa ke desa. Mbak saya sama mama saya kan orang Cina, namanya Nyamoi, panggilan Nyamoi. Nyamoi. Ya, habis itu lama-lama berita tahun 41 itu ada berita, memang ada nanti orang Nippon itu mau ke Indonesia. Orangnya keras-keras, jahat-jahat. Mama saya ini tiba-tiba dikawin orang, kan abah saya meninggal. Dikawin orang Jawa tidak tahu tahun berapa, lupa saya. Namanya Pak Sadrim, penjual ayam. Habis itu saya ini diambil sama mama saya. Setelah di sana saya bantu sama bapak saya, membantu tiap hari itu ya buain kotorannya itu, ya ngasih makan. Kalau jam 5 pagi itu sudah masukkan ayam ke ranji, masukkan ayam diikat, nanti bapak itu berangkat jual ayam, tidak tahu kemana jualnya. Itu sampai 42. Memang Jepang datang, nah itu tiba-tiba rame-rame waktu itu. Apa ya, karena dulu Jepang itu ya kita tidak bilang, orangnya kan jarang bicara Jepang itu. Terus ya waktu itu bapak saya sama mama saya sama kakak saya itu ngungsi. Nggak tahu, tapi saya tinggal di rumah sendiri. Oh, nggak ikut ngungsi, Pak? Nggak, saya jaga ayam. Memang ditugaskan menjaga ayam, Pak? Iya, iya. Habis itu Jepang datang sore, kira-kira jam 4 sore itu mungkin ada 10 orang. Tapi dibagi-bagi, yang ke tempat saya itu 4 orang. Terus ya memang pintu saya buka, saya tidak mau nutup, nanti takut saya. Kita kan tidak tahu Jepang itu kayak apa bentuknya. Habis itu saya duduk di luar, duduk diam gini. Oh, dia itu terus masuk pakai tekeng itu, senjatanya kan pakai tekeng dia itu. Habis itu dia nodong saya ditodong gini. Ya, namanya ya seperti saya itu dikatakan anak-anak yang sudah besar ya. Saya mau apa terus saya gini. Tapi tidak bicara, terus saya diajak ke jalan. Akhirnya dikumpulkan di gereja dekatnya Gapuro itu. Habis itu saya dibawa ke jalan raya. Itu waktu ngajaknya itu enggak menyampaikan sesuatu, enggak bicara apapun. Enggak, ya. Iya. Gitu ya? Iya lah, kita kan ketakutan, tapi alhamdulillah Jepang baik. Coba, makanya saya katakan Jepang itu baik, tidak jahat, baik. Kenapa kok baik, Pak? Ya baiknya Jepang itu katanya suka mukul, enggak. Jepang enggak ada. Itu waktu Bapak mau dia ajak naik truk itu? Iya, dinaikkan. Enggak pakai dipukul gitu? Enggak, naik biasa. Nah, dibawa ke pabrik gula. Baru benda, iya pabrik gula. Tahu-tahu malam sampai jam 3 pagi. Ya dari Madiun, dari mana? Ya anak-anaknya diambil ini. Usia Bapak kurang lebih? Iya, kadang ada yang masih anak-anak, masih umur 15 tahun. Oh, iya. Tapi anaknya udah besar-besar, gemuk. Badannya gede. Iya. Habis itu dikumpulkan kira-kira ada kurang lebih 600 orang dimasukkan pabrik. Ya, terus apa yang dilakukan di pabrik gula itu, Pak? Itu waktu itu diganti pakaian. Ada 1 minggu kita kasih makannya tapi lain, Pak. Makannya roti kain. Roti kain isinya 50. Kantongan gede kantongannya. Gini. Coklat gitu. Iya. Tipis gitu, Pak ya? Iya, saya gini Kak, ini. 1 orang kasih semua.
Terus kasih teori, kalau mau makan mau itu dikasih kaleng susu tapi bersih kalengnya, catnya hijau. Kasih satu orang, dikasih air, diambil satu, masukkan. Tunggu kira-kira 2 menit, 3 menit, penuh ini, seperti bubur penuh. Nah, kita makan selama 2 bulan. Tapi ya namanya adanya yaitu keluar nggak boleh Pak, jaga di luar itu. Jaga. Yang dikerjakan apa di dalam? Ya, latihan, diganti pakaian kuning-kuning waktu itu. Yeah. Pakaian diriku, tapi belum kasih sepatu, masih pakaian biasa. Terus dikasih latihan bentuk senjata tapi dari kayu. Latihan baris berbaris. Ya, sudah tidak ada waktunya Pak. Tidak ada waktunya tidur, tidak ada waktunya istirahat, tidak ada. Terus dibilang untuk apa itu Pak? Latihan perang, ya. perang, gitu. perang. Ya, ada yang Jepang, iya, perang. Pakai bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia perang, namanya hanya perang. Tapi untuk bahasa lain tidak tahu. Memang Jepangnya ya tidak bisa bahasa ini. Tapi Jepang itu tidak mau Pak. Apa kata-kata kotor atau kata-kata kasar tidak. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Berapa lama pendidikan itu tadi? 20 ya hari? Gini Pak, terus latihan itu sampai 3 bulan. Setelah gitu latihan berbaris sampai ke jalan raya. Ke jalan raya dari pabrik ke jalan raya itu kira-kira 1 kilo. Tiap hari Pak, hanya keloneng itu, neng sudah itu selama 3 bulan. Habis itu jalan 4 bulan dikasih pelajaran senjata sungguh. Tapi 5 orang kasih senjata 1, tapi tidak ada pelurunya. Baris Pak, dari Balong Bendo Krian jalan kaki baris, ya tiap hari. Terus ada kira-kira 6 bulan, tidak tahu tahunnya berapa, kayak 6 bulan, saya mesti ingat 6 bulannya. Tapi pakaiannya 1 setel itu saja. Jadi nyuci di kali, habis cuci pakai, nanti kering di badan. Ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang sakit. Ya. Tapi terus pengetahuan dan keterampilan perangnya itu digunakan juga Pak di masa Jepang? Iya, pada waktu itu kita dididik latihan nembak di Pacet. Pacet itu kalau jalan dari Krian itu tidak tahu berapa kilo itu. Ya kira-kira 25 kilo jalan kaki. Ya. Bukan dari Kriannya, dari Balong Bendo. Dari Balong Bendo Krian 3 kilo. Tambah 28 kilo jalan kaki. Sampai gitu di sana latihan nembak itu pertama itu 1 orang dikasih peluru 3, dan kita sudah dipelajari waktu isi senjata di Balong Bendo di pabrik sudah diisi ini. Akhirnya dibawa ke Pacet, situ sampai gitu latihan nembak sampai 2 bulan. Akhirnya latihan perang tekeng. Ya pakai tekeng. Jadi ada seperti boneka tapi bentuk orang. Itu latihan nusuk itu jahat mina ya apa yang Jepang. Habis itu latihan nembak peluru tajam itu kira-kira 2 minggu. Ada pakai ini Pak, pakai papan besar kasih bulatan ya. Habis itu pulang ke Balong Bendo itu kan banyak yang sakit kan jalan kaki tiap hari, jalan kaki. Tapi ya jangan mengatakan lecet atau jangan. Jepang memang disiplin mati. Kita dikumpulkan Pak, malam jam 10 kumpulkan. Terus ada juru bahasa, mungkin ya orang Jepangnya bisa bahasa Indonesia. Namanya Tuan Pat, orangnya sama saya baik. Itu bahasa Indonesia ya kurang paham tapi tahu. Kalau malam tidak boleh ribut, tidak boleh bicara, jangan ada suara. Habis itu di situ ada beberapa bulan itu ada pesawat Pak. Ya pagi-pagi pesawat keliling. Jepang memberitahu itu pesawat musuh. Tidak tahu musuhnya dari mana, ya tahu Belanda itu, Inggris itu. Ya tidak nembak tapi kembali. Nah habis itu tahun 42, tidak tahu bulannya berapa, tidak tahu Pak ya. Itu anak-anak Heho ini digiring ke Surabaya. Ya naik truk, ada 20 truk penuh. Jadi satu truk itu ada yang 60, ada yang 50 itu. Kan Heho-nya kan banyak Pak. Dari berbagai daerah gitu ya? Iya, dari daerah-daerah itu. Iya, ya Pak. Ngumpul di mana ya Pak? Ngumpulnya waktu itu di Jalan Darmo Strat itu di sekolahan Santa Maria. Diturunkan situ. Ya tidur di lantai memang ya mau apa. Habis itu 1 minggu dapat ini Pak, dapat seperti tikar tapi
bukan tikar, seperti terpal gitu. Ya, lalu rebutan untuk tidur. Untuk alas tidur. Ya. Habis gitu berapa bulan lagi pesawat Pak datang dari timur, pesawatnya datang dari timur. Sudah siang, sudah setengah 6, empat pesawat. Wah, tapi tidak nembak dia, kembali. Nah, setelah kedua kalinya dari timur ini 4, dari utara 4. Nembak Surabaya, tembaki. Ya, kan bomnya masih kecil-kecil, bomnya belum besar-besar. Bom kecil-kecil itu. Tahun berapa, Pak? Itu tahun 44 Pak. Iya. 44 ya? Iya, 44. Terus apa yang dilakukan, Pak? Ada serangan Ya, terus ini apa? Serangan udara atau si carit kita siap. Sudah siap perang. Dibawa ke utara, Pak. Jalan kaki, Pak. Kaki as. Waktu ya, Mbak Jata. Tapi waktu itu kita dikasih peluru satu orang 15. Kan satu perangkai itu namanya Hower Friends. Hower itu satu, Hower isinya 5. Itu kasih 3. Ya, namanya Tamiri. Tempat peluru namanya Tamiri. Setelah di situ jalan kaki sampai ke jurusan Tunjungan. Terus habis itu malam pulang. Ya. Peristiwa perang lagi, Pak, yang selain itu? Terus itu ada yang saya ingat tuh, Pak ya. Iya. Habis itu terus kita malam itu ada ini, Pak. Aba-aba itu orang-orang bilang kan kusukeho. Jadi persiapan lah. Oh, persiapan. Iya, persiapan. Kusukeho. Teng. Orang-orang keluar, ini keluarkan semua, Pak. Keluar, tapi ditunggu sama Jepang. Terus maksudnya terus perang atau gimana itu? Waktu perangnya pertempuran di ini, Pak, dulu itu ada, kalau lornya Siula itu apa, pabrik apa, perusahaan listrik negara itu sekarang ya. Gemblongan. Nah itu Belanda dari utara bawa itu jeep Panzer, Jepang dari selatan ya, tapi hiu yang di depan, Jepangnya di belakang ya. Dari Belanda hiunya banyak meninggal. Meninggal. Dari Jepangnya juga banyak. Tapi Jepang Belanda akhirnya kalah.